Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, aku rada kaget ya, karena kemarin-kemarin aku mendapatkan ada chat gitu ya dari teman. Terus katanya tiba-tiba aja ngomong kayak gini. Katanya Tania, aku lihat Tania di televisi, katanya di TV. Terus aku kasih emot aja ketawa gitu. Mungkin ini orang mimpi kali ya gitu kan, atau salah orang, atau mungkin apa namanya teh salah orang kayaknya gitu. Dan aku nggak nanggepin apapun gitu. Terus tapi katanya bener lihat teh Nia di TV, katanya lagi wawancara. Terus namanya teh, tapi cina di TV mah kecil, nggak kayak di foto profil gitu. Kalau foto profil mah katanya gemuk gede gitu, tapi di TV mah katanya kecil. Dan aku nggak percaya, dan aku bales, aku bilang, Kak, mungkin kakak salah orang, karena bukan aku gitu. Tapi doakan saja semoga aku diundang di TV gitu kan. Bukan diundang ya, tapi mudah-mudahan aja video aku ada di TV kayak gitu. Tapi pas besoknya bangun tidur nih pagi-pagi, kalau tidur kan, kalau bangun kan aku lihat HP kan, karena suka lihat jam. Terus ada notifikasi, aku lihat katanya temen aku yang lain gitu. Nia, katanya aku lihat kamu di berita. Aku kan kaget ya, kagetnya kan, ini berita apa, berita tentang apa. Takutnya kan berita tentang negatifnya gitu. Takutnya aku kan nggak pernah bikin video, nggak pernah bikin vlog yang minta tolong lah, atau karena disiksa lah, atau karena yang lainnya, nggak pernah gitu. Kok tiba-tiba ada di TV, dan aku nggak percaya sih awalnya. Tiba-tiba ngasih fotonya, jadi si TV-nya itu difotoin terus dikirim ke aku gitu. Iya bener, itu video aku yang ada di YouTube. Video tentang aku cerita itu waktu menceritakan tentang gaji TKW. Dan nggak tahu itu beritanya kayak gimana. Terus aku tanya kan ke temen, ceritanya apa, nyeritain apa. Katanya nyeritain tentang TKW dan kantor. Aku kaget dong kalau yang menyangkut dengan kantor. Aku sih nggak pernah ya, kalau nggak salah nggak pernah di video aku itu ngebahas atau menjelek-jelekan pihak manapun, entah itu PT di Jakarta, entah itu kantor di Saudi. Aku nggak pernah nyeritain kejelekan. Masalahnya kan aku kabur guys, aku kan ilegal kan. Tapi ke belakang ya, sekarang mah udah diresmikan lagi. Dan takutnya itu beritanya negatif. Aku cari-cari di YouTube, nggak ada. Jadi hanya disiarkan di televisi aja. Di YouTube mah mungkin nggak di up di YouTube, nggak tahu kenapa. Dan nggak ada izin juga gitu kan dari yang punya. Harusnya kan minta izin, karena kan kalau mau ngehubungin aku mah kan gampang ya. Di YouTube-nya juga kan ada ya, lihat aja di profilnya gitu kan, ada link itu, sosial media aku yang lain, dan itu aktif ya. Kalau mau menghubungin itu biar biar nggak salah paham gitu beritanya. Ya, aku takut jelek gitu, takutnya negatif aku teh ya. Karena takutnya kan aku di sini. Gimana kalau misalkan ada apa-apa aku di sini, ya kan takut ya. Surat terbuka buat Bapak Prabowo. Pak, aku sengaja bikin video ini, semoga Bapak menang ya, menjadi pemimpin Indonesia yang akan datang di tahun 2024. Aku tuh dari dulu suka banget sama Bapak Prabowo ya, karena aku lihat dari jiwa Bapak Prabowo ini, jiwa pemimpinnya gitu ya, jiwa pemimpinnya ada gitu. Jadi semoga aja tahun depan yang akan datang Bapak terpilih menjadi presiden. Dan aku sudah siap nih Pak, sudah siap mau mendukung Bapak, dari dulu mendukung sampai sekarang setia masih mendukung Bapak. Kalau misalkan aku nggak bisa nyoblos ya di sini, karena memang terbatas waktu dan keadaan, aku akan minta tolong ke saudara-saudara aku yang ada di kampung,
ke teman-teman aku yang ada di kampung supaya memilih Bapak gitu ya menjadi presiden yang akan datang. Tapi Pak, setelah Bapak misalkan sudah terpilih menjadi presiden, Bapak harus ingat ke masyarakat yang kecil seperti saya, seperti keluarga saya gitu ya. Harus harus membela, harus jujur lah intinya, jujur, amanah gitu ya Pak. Terus tolong kami Pak, lindungi kami para TKW Saudi Arabia. Coba dilegalkan aja gitu ya, di PT-PT manapun dilegalkan, tapi harus ada kesepakatan dan kerjasama pemerintahan Indonesia dan pemerintahan Saudi Arabia. Bagaimana? Yang pertama gaji Pak. Yang pertama gaji itu harus sesuai. Seperti di Asia sana gajinya kan besar ya Pak. Kami juga mau Pak TKW Saudi gajinya kalau misalkan saya menyuarakannya pengennya itu 2000 itu sekitaran 7 juta ya. Jadi kan kerjaan di Saudi ini banyak sekali, dan apalagi kalau ada pesta-pesta makan-makan itu seminggu sekali, apalagi bulan Ramadan itu bener-bener super duper banyak banget pekerjaan. Jadi misalkan keluarga majikan tuh datang semua, buka bersama semua di rumah si ibunya. Kebetulan aku ngurus jompo ya, ngurus ibunya, jadi semuanya itu pada datang kalau lagi libur atau lagi hari lebaran itu, bulan puasa itu buka bersama itu, aduh sangat super duper kami tersiksa gitu ya kan. Terus sama banyak ya TKW yang udah lama kerja di sini, sampai ada yang 5 tahun gak digaji, 15 tahun gak digaji. Kita diperlakukan seperti hewan gitu ya. Tapi nggak semua majikan itu jelek. Ada yang bagusnya, ada yang baiknya, ada yang solehnya ya. Nggak semua, tapi ada yang tersiksa. Tersiksa itu bukan berarti dipukulin atau digebukin atau di gimana gitu, enggak, tapi dari makanan. Kadang majikan itu pelit. Jadi kita sebagai pembantu, sebagai ART ya, kita kan perlu makan. Setiap hari kita bekerja tanpa lelah, tanpa sakit juga kita tetap bekerja. Dari pagi sampai malam, dan pekerjaan kita itu lebih dari 12 jam. Dan gaji berapa? Kalau lewat kantor berapa? Kalau lewat kantor gajinya 1.300, ada yang 1.200. Gajinya cuma 4 juta lebih ya. Terus kalau misalkan calling visa yang langsung majikan ke Indonesia itu, surat-suratnya langsung majikan yang berkomunikasi, itu gajinya kadang ada yang 1.000. Dan kalau misalkan majikannya pelit, kita beli makanan sendiri, beli kebutuhan sendiri, dan kita ngirimnya sedikit ke Indonesia. Sedangkan jauh-jauh kita kerja ke sini, kita ingin gaji kita itu besar gitu ya kan. Terus dan ada sebagiannya lagi yang semena-mena sama pembantu. Harusnya kan ngasih makanan itu yang secukupnya gitu ya, secukupnya yang layak buat kita dimakan. Tapi ini bukan ngomongin tentang majikan aku ya, karena majikan aku itu baik ya. Ini orang-orang yang teman-teman aku gitu ya kan, ada yang tersiksa juga dari makanan, katanya majikannya pelit, terus nggak bisa keluar. Terus dan kita harus beli semuanya sendiri gitu, nggak ditanggung jawab sama majikan, padahal kita kerjanya itu lebih dari 12 jam. Terus ada yang semena-mena sama kita itu, pembantu itu dianggap sama mereka itu kayak hewan. Sampai aku pernah punya majikan di Riyadh. Itu aku kerja 3 lantai, rumahnya sendiri saya kerjakan. Kalau masak enggak ya, tapi makanan nih, di makanan. Makan nasi itu kadang 2 hari sekali nasi. Kalau orang Indonesia kan perlunya nasi. Terus kalau beli telur sedikit, dan aku selalu bikin makan nasi putih aja gitu sama telur. Dan aku tuh sampai takut ngambil telurnya, karena karena belinya sedikit, takutnya nggak boleh gitu. Terus pernah juga
anaknya majikan itu kalau misalkan nuduhin apa sih, nunjukin gitu kan, nunjukin ini belum bersih gitu, itu pakai kaki, bukan pakai tangan, pakai kaki guys. Aku pikir itu hanya cerita TKW yang dulu gitu kan, pernah cerita katanya orang sini tuh kayak gitu, kalau nunjukin itu pakai kaki. Ternyata bener, aku ngalamin guys, aku ngalamin ditunjukin pakai kaki. Aku bilang astagfirullahalazim, aku kan manusia gitu, kalau nunjukin mah pakai adab pakai tangan juga kan ngerti gitu ya kan. Ini pakai kaki guys, asli. Dan apa namanya teh, terus misalkan ada yang nanya kenapa kalau udah tahu di sana teh begini ya, majikannya begini, terus kenapa mau ke Saudi gitu kan, mau kerja di jadi TKW. Kalau aku sendiri, aku pribadi, karena aku kan ditinggal suami dari pas aku lagi hamil, terus kan setelah melahirkan aku teh harus mencari nafkah buat anak. Tadinya aku mau bekerja di Jakarta aja yang deket, tapi aku nggak punya uang buat ninggalin beli susu. Waktu itu aku sudah ngehubungin saudara minjem uang 500. Aku bilang kalau nggak ada 500, 300 aja, terus cariin aku kerja. Terus aku ikut kerja gitu, tapi ternyata nggak dikasih, nggak ada yang ngasih. Boro-boro tetangga ya, saudara sendiri aja nggak ada yang peduli kalau kita lagi susah. Dikarenakan udah bingung ya mau jual HP. Waktu itu aku mau jual HP Samsung Galaxy, Samsung J Prime kalau nggak salah, Samsung murah gitu kan dulu, mau dijual. Aku jual ke teman aku, mau harganya itu mau 1,5 juta. Tapi sama teman tadi ini ditawar maunya 1 juta, dan aku kan udah ngitung ini pasti habisnya itu 1,5 juta buat ninggalin anak, buat beli susu, buat beli segala kebutuhan orok bayi gitu kan, bayi orok bayi. Ternyata enggak, teman aku nggak nolongin, nggak mau nolong gitu. Jadi ya udah pasrah, udah mau gimana ya udahlah, kepikiran ya udah aku ke Arab aja. Dan dulu sih nggak kepikiran kemana-mana ya, pikirannya ke luar negeri aja gitu. Terus sama sponsor bukan disuruh ya, direkomendasikan ke ini aja katanya, ke Singapura. Tapi di Singapura itu ada potongan gaji sama ada sekolahnya dulu, katanya kan harus bisa bahasa Inggris. Dan dipikir-pikir lagi, sponsornya bilang ya udah kerja di ini aja di Saudi gitu. Jadi ya udah itu nih, udah akid ya, udah sepakat. Dan aku pergi langsung, nggak ngomong apapun lagi. Aku ngejual kalungnya Umi ya, ngejual kalungnya ibu. Dan waktu itu kan kalau misalkan aku kerja ke Jakarta, kalau jual kalung ibu kan aku kapan aku ngebalikinnya gitu ya, mikirnya ke sana. Tapi kalau misalkan aku ke Saudi jual kalung ibu, dan insya Allah kan akan tergantikan, karena gajinya kan dulu dikasih tahu gajinya 4,5 juta katanya gitu. Ya udahlah, nggak banyak basa-basi, langsung ke PT, langsung lulus gitu kan, langsung lulus, pulang dulu ke rumah, beli. Kalau uang pi-nya kan udah keluar, tapi sponsor itu kenapa ya ngasih uang pi-nya itu nggak langsung semuanya, jadi setengah-setengah. Nah aku pulang itu belanja buat susu gitu untuk 1 bulan, beli kebutuhannya itu, dicukup-cukupin lah uang teh. Langsung pulang dulu sebentar, nggak tahu semalam gitu, pergi lagi. Itu bayi aku tuh umur 8 bulan gitu, pergi lagi ke PT, nungguin penerbangan gitu. Nah dan apa ya, pertama kan aku nanya sama saudara, boleh nggak bawa HP. Katanya nggak boleh bawa HP yang berkamera. Dan sebelum berangkat ke PT itu aku jual HP-nya dulu guys. Jual HP ganti sama HP Nokia yang jadul. Aku beli 2, buat aku ya bawa 1, buat ibu 1 di rumah gitu ya, biar komunikasi itu lancar gitu. Nah ya udah, singkat cerita. Dan kalau misalkan kalian para non ya yang mau bekerja ke luar negeri, boleh bawa handphone yang ada kameranya, tapi jangan digunakan di tempat yang privasi gitu. Nggak boleh misalkan live di video, live di TikTok atau live di Facebook, itu nggak boleh kalau di tempat-tempat privasi gitu. Terus katanya juga nggak boleh rambutnya panjang. Dan aku dulu rambut aku tuh panjang banget, harus dipotong sampai habis segini. Di PT aku dipotong
di kantor Saudi juga dipotong karena takut sama majikan kayak gini nggak boleh katanya, tapi ternyata boleh, nggak apa-apa gitu ya. Banyak peraturan kalau misalkan kata orang, ternyata nggak seribet itu. Kalau misalkan non mah ya bawa baju secukupnya, kalau misalkan bawa gamis yang sopan, terutama kerudung, harus pakai kerudung ya, jangan terbuka gitu. Terus Pak, karena kan walaupun PT-nya ditutup, tapi kan banyak PT-PT oknum-oknum yang masukin kita, yang ngejual kita, yang dari Indonesianya ilegal. Dan dulu juga aku ilegal tapi nggak tahu itu ilegal, nggak tahu itu bener resmi gitu. Tapi alhamdulillahnya aku kan masuk lagi ke kantor di sini dan diresmikan di sini, jadi nggak ilegal gitu. Kalau di Indonya ilegal, di sini nggak. Jadi mendingan dibuka aja PT-nya terus diresmikan, yang mau dilegalkan gitu, karena daripada ngumpat-ngumpat gitu ya. Banyak yang ngumpet juga, banyak ribuan malah ratusan TKW Indonesia yang datang ke Saudi ini. Dan pas waktu barengan aku aja, pas berangkatnya itu 22 orang sama satu TKL, yang satunya TKL kalau nggak salah 22 orang. Terus pas udah beberapa hari di kantor di Riyadh, datang lagi banyak lagi jamaah, bukan jamaah, itu para TKW dari Indonesia. Banyak, ada yang sakit aja Pak dimasukin, dilolosin. Yang sesar itu habis sesar masuk, terus datang ke Saudi. Tapi itu TKW, nggak tahu TKW Lombok atau mana gitu kan, bukan Cianjur ya. Sakit karena perjalanannya kan kita beberapa hari naik pesawatnya kan, pertama ke Surabaya, terus ke sana, terus di jalan juga tersiksa kita itu. Nggak nginap di hotel, enggak, kita di basement kalau nggak salah, di mall, di bawah gitu, di mall kita tidur panas-panasan gitu. Itu kan ngumpet-ngumpet, tersiksa. Dan pas datang ke kantor di sini di Riyadh, ada yang sakit meninggal Pak, kasihan kan, meninggal terus nggak tahu jasadnya dikemanain sama kantor teh, nggak tahu. Banyak yang tersiksa lah ya, banyak yang sakit, banyak yang kesurupan. Waktu di PT juga banyak yang kesurupan, malahan aku sendiri yang ngalamin kesurupan waktu mau terbang. Besoknya terbang, malamnya kesurupan, nggak tahu kenapa, karena banyak yang kesurupan terus aku ikut-ikutan gitu. Terus pas datang lagi ke Saudi, aku mau kesurupan lagi, dan banyak yang kesurupan, nggak tahu kenapa, nggak tahu, aneh gitu kan, masa di Saudi juga bisa kesurupan. Ada yang kesurupan, banyak yang kesurupan. Dan aku sampai nggak boleh di PT, di kantor sini ya, di Riyadh, nggak boleh pakai baju warna merah, baju yang bercerah-cerah itu nggak boleh. Dan aku pakai baju warna gamis warna oranye waktu itu, sampai udah keringat dingin, udah mau ngamuk gitu. Tapi aku buru-buru lepas baju, ganti baju, pergi ke bawah gitu, turun. Alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Sampai segitunya guys, karena di kantornya itu, si manusia itu ditumpukin guys, dari orang Indonesia, dari negara mana masuk di sana. Terus kita nanti dipanggil gitu. Kalau ada majikan, aku nunggu di kantor itu 2 minggu sebelum dapat majikan tuh. 2 minggu nunggunya kan jenuh. Tapi di sana nggak ada pelajaran, maksudnya dikasih tahu nih bahasa ini, terus gini-gini, sampai nanya ke TKW yang udah kerja. Terus pulang ke kantor kita nanya-nanya gitu kan, gimana. Tapi kan ada banyak ya TKW yang sombong, malah nggak ngasih tahu, malah mereka glamor begini begitu. Wah glamor, pokoknya banyak yang sombong, asli banyak yang sombong, padahal mereka juga sama TKW, nggak mau ngasih tahu, nggak mau ngasih pelajaran untuk kita sebagai non itu, nggak tahu ya. Jadi mendingan Bapak lindungi kami gitu, terutama untuk yang kedutaan di sini di Arab Saudi itu harus benar-benar melayani kami, membantu kami, menolong kami kalau misalkan kita meminta tolong. Jadi jangan dipersulit kalau minta kita tolong teh ya, karena banyak dipersulit guys. Jadi kalau misalkan Bapak Prabowo Subianto jadi presiden, aku berharap Bapak bisa menolong kami sebagai TKW Saudi ya. Dan kami butuh pekerjaan ini gitu. Kalau misalkan kita nggak bekerja gimana? Aku punya anak masih kecil, sekarang kelas 2 SD gitu kan, harus biaya. Kalau misalkan ya mantan suami
berharap banget mantan suami itu ngasih aku nafkah gitu buat anaknya, minimal sebulan teh 1 juta aja gitu, dan aku akan pulang. Aku sudah mau 7 tahun di sini belum pulang, karena mikir lagi kan, siapa yang akan nyari nafkah, siapa yang akan ngasih buat anak gitu kan. Walaupun rezeki itu kan diatur sama Allah, tapi kan kita harus berusaha. Dan di Indonesia aku kerja apa gitu, makanya uh, aku berusaha memberanikan diri untuk bikin video YouTube seperti ini, mengedukasi, berbagi cerita, berbagi pengalaman bagaimana TKW Saudi Arabia gitu ya. Dan berharap kalau misalkan ada penghasilan dari YouTube ini, aku pulang guys, aku pulang ingin merawat anak, ingin mendidik anak ya. Yang utama aku ingin mendidik anak gitu ya. Terus ingin merawat bapak, karena bapak alhamdulillah masih ada, dan umur bapak itu udah mau hampir 80 tahun guys. Dan aku sampai aduh gimana gitu kan, kerja harus ngurusin anak pengen, ngurusin bapak pengen gitu, nemenin bapak gitu ya pengen, apalagi mendidik anak gitu mau banget gitu kan. Tapi gimana, siapa yang akan nyari uang, siapa yang akan menafkahi kita gitu kalau nggak ada kerjaan di Indonesia. Dan aku sebagai lulusan SMP kerja apa sih selain jadi pembantu? Di Indonesia juga pasti jadi pembantu, karena di Indonesia waktu keluar sekolah juga jadi pembantu. Karena mau kerja apa lagi gitu kan, aku nggak punya skill, nggak punya apa, nggak punya kelebihan apapun dari diri aku teh, cuman bisa jadi pembantu guys. Tapi aku ingin anak aku itu jangan mengalami hal yang sama seperti ibunya. Makanya pengen banget, berharap banget mantan suami aku itu ngasih nafkah buat anaknya sebulan 1 juta aja gitu, nggak banyak-banyak ya. Karena kan kebutuhan anak kan dari makannya harus bagus, dari seragam sekolahnya, ngajinya, terus bayarannya, nabungnya gitu kan, kebutuhan sekolahnya, kebutuhan sehari-harinya kan itu harus pakai uang ya. Kalau misalkan aku nganggur apa gitu kan, kasihan anak juga kan, nggak ada yang ngasih, boro-boro ya. Terus apalagi, jadi pokoknya aku tuh bukan bercerita seperti ini tuh bukan ingin dikasihani dan bukan untuk dipuji-puji ya, bukan, ini hanya berbagi cerita aja. Semoga ada yang baiknya kalian ambil gitu, yang nggak baiknya nggak usah gitu kan. Yang mau mendengarkan aku sampai selesai, video aku sampai selesai, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Terus kata saudara nih ya, kata bapak juga, mending nikah gitu, nikah aja gitu, punya suami. Aku pernah coba deket sama laki-laki, dan ternyata apa, ujung-ujungnya aku ditipunya. Aku di sini kerja, terus ibunya tuh nelpon kan, ibunya nelpon minjem uang. Dan aku pikir-pikir, dan aku nggak punya ibu, dan aku pengen menganggap mertua itu sebagai ibu kandung sendiri, dan mertua juga menganggap aku sebagai anak sendiri gitu. Jadi aku kasih minjem, katanya mama akan bertanggung jawab. Ya udah aku kasih, dan ternyata bohong. Aku di sini bekerja, udah ngirim uang nih ya. Aku di sini bekerja, calon suami aku itu berzina sama wanita lain, sampai aku sama wanitanya itu dikatain aku nggak laku, dikatain aku hewan, dikatain jelek pokoknya, dikatain aku ngerebut. Katanya ngerebut apa, orang ibunya nggak bilangnya nggak punya siapa-siapa, dan uangnya itu hangus, nggak ada. Ditagih mah udah ya, ditanyain mah udah, diingetin mah udah, tapi ternyata nggak itu nggak bayar gitu, nggak bayar hutangnya. Tapi ya udahlah, aku udah ikhlas sih, enggak ya, tapi akan, setelah dunia akan ada akhirat. Di akhirat nanti kalian mau pergi kemana, mau kabur kemana gitu kan, pasti akan ada perhitungannya. Jadi ya udahlah, tapi uangnya juga banyak guys, nggak sedikit, maksudnya nggak belasan juta gitu kan, nggak puluhan juta seperti orang-orang, nggak. Karena bukan hanya aku aja nih ya, TKW Asia juga kan banyak yang ditipu sama cowoknya, sama ya mau jadi calon suami kayak gitu, sampai berpuluh-puluh juta. Temen aku juga ada sampai sekarang sakit orangnya, ditipu 30 juta. Tapi aku nggak sampai segitu sih, sedikit ya, 1 bulan gaji. Dan ya udah, kalau udah mau udah gitu ya. Jadi makanya mau deket sama, mau cari suami juga susah gitu kan, ditipu malah. Terus mau berhenti kerja, nanti kerja apa kalau nggak jadi TKW. Jadi pokoknya untuk Bapak Prabowo Subianto yang terhormat, Bapak, kalau misalkan Bapak menjadi presiden nanti harus inget ini pesan aku ya Pak.
lindungi kami para TKW Saudi Arabia, gajinya dinaikin, terus dilegalkan aja biar tidak ada yang korban-korban yang dijual, terus kita dioper-oper di sini. Ada yang saudara aku ada yang tadinya kan kerjanya mau di Dubai, ternyata dioper ke Saudi, terus kerjanya di kampung, ngasih makan gak layak, terus pernah juga dicemburuin sampai rambutnya dipotong-potong, sampai dimarahin, sampai majikan itu marah-marah, pelit, banyak pokoknya Pak. Harus lindungi kami. Seperti TKW Asia gitu, ada liburnya, ada uang liburnya, kalau nggak libur dikasih uang, gajinya besar. Di sini juga kerjanya tuh lebih banyak daripada Asia kayaknya, tapi gaji itu lebih kecil di sini guys. Tapi itu gaji aku alhamdulillah sekarang besar ya, menurut aku besar alhamdulillah. Karena aku kan dulunya ilegal, terus aku diresmikan lagi sama majikan, jadi gajinya itu rada banyak. Tapi kan banyak yang di luaran sana yang gajinya masih kecil, terus kerjaannya banyak, dan aku kasihan gitu. Aku ini menyuarakan untuk teman-teman aku juga semua. Semoga Bapak Prabowo menjadi presiden tahun 2024. Aku doakan ya Pak, aku berdoa banget Bapak menjadi pemimpin Indonesia, dan Bapak lebih amanah, lebih jujur, terus mengayomi, terus membantu masyarakat yang lemah, dan membantu menolong kita, melindungi kita sebagai TKW Saudi Arabia di Saudi ya, pokoknya gitulah. Oke guys, segini aja videonya dari aku. Semoga ini surat terbukanya tersampaikan oleh Bapak Prabowo ya, sama Bapak Prabowo. Terima kasih ya Pak. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.